Halo, assalamualaikum kan. Jumpa lagi di channel Budi Zenwing dan di sini adalah drone XXD 179 Wi-Fi kamera. Drone ini punya kelebihan dan kekurangan. Tentu saja untuk kekurangan sendiri, yang pertama, drone ini belum dilengkapi dengan GPS, artinya untuk terbang belum bisa tinggi. Untuk terbang aman ketinggian maksimal belasan meter aja, itu pun dengan catatan tidak ada angin yang kencang. Yang kedua, untuk kameranya sendiri belum menggunakan gimbal stabilizer, jadi untuk rekam video terutama drone ini akan bergoyang, namun hal itu bisa diakali menggunakan aplikasi stabilizer untuk mengurangi goyangan pada rekaman kamera drone. Dan tentunya yang terakhir adalah kameranya belum real 4K ya. Kameranya standar untuk drone harga ratusan ribu, biasanya hampir sama walaupun tertulisnya 4K, tapi tidak benar-benar 4K betulan. Tentu saja selain kekurangan ada kelebihan untuk drone-nya. Kita sebutkan 3 kelebihannya aja. Yang pertama, terbangnya cukup santun ya, dalam artian drone ini cukup stabil, tidak agresif, cocok untuk pemula. Dan yang kedua, drone ini sudah dilengkapi dengan full pelindung propeller, artinya cukup aman ketika digunakan untuk nabrak dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, untuk pelindung propellernya sendiri sudah dilengkapi dengan lampu untuk terbang malam, artinya drone ini sangat cocok atau sangat menarik jika digunakan terutama untuk anak-anak. Oke, saya perlihatkan untuk mode lampu pada drone-nya. Ini adalah mode lampu pertama, yaitu lampu depan menyala warna hijau, lampu belakang warna merah muda. Kita ganti ke mode kedua. Ini adalah mode kedua, lampu bergantian depan dan belakang. Kita ganti ke mode selanjutnya. Mode selanjutnya, lampu akan nyala berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kita lanjut mode berikutnya. Mode berikutnya, lampu akan menyala secara bersilangan pada pelindung baling-baling drone-nya. Kita lanjut. Ya, ini mode selanjutnya, lampu akan menyala dua-dua berlawanan seperti pada video. Dan ini kembali lagi ke mode awal. Remote drone sendiri terdiri atas beberapa tombol, tapi ada beberapa tombol utama yang wajib diketahui. Yang pertama adalah tombol power di bagian bawah. Ini untuk menghidupkan remote ya. Kalau di on kan remote akan hidup. Yang kedua adalah tombol take off dan landing. Ini adalah tombol take off. Kalau dipencet, drone akan terbang dari area take off setinggi sekitar 1,5 meter. Ini adalah tombol landing. Ketika dipencet, drone akan turun pelan atau landing ya. Kemudian selanjutnya adalah tombol kecepatan. Biasanya penting digunakan ketika terbang outdoor, ketika anginnya lebih besar daripada di ruangan. Kita bisa menambah kecepatan supaya drone bisa melawan angin. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah tombol kontrol. Ada dua tuas di sini, tuas kiri dan tuas kanan. Saya jelaskan dulu untuk tuas kirinya. Tuas kiri kalau dinaikkan, drone akan bergerak naik. Kalau diturunkan, drone akan bergerak turun. Kalau dikenankan, drone akan tengok ke kanan. Kemudian kalau di ke kiri, drone akan tengok ke kiri. Sedangkan tuas kanan sendiri ini untuk bergerak atau moving ya, geser drone-nya. Kalau di ke ataskan, drone akan bergeser maju. Kalau di ke bawahkan, drone akan bergeser mundur. Kalau ke kanan, drone akan geser kanan. Sedangkan kalau ke kiri, drone akan geser ke kiri. Oke, ada beberapa, artinya yang paling penting perlu diketahui. Pertama, tombol power. Yang kedua, tombol take off untuk terbang. Tombol landing untuk landing lebih halus ya, otomatis. Kemudian tombol kecepatan jika digunakan di luar ruangan supaya lebih kuat melawan angin. Dan yang terakhir adalah tombol kontrol. Untuk menyalakan drone sendiri sebenarnya cukup mudah ya. Yang pertama, nyalakan drone-nya terlebih dahulu. Kita cari tombolnya di bawah sini, kita tekan ke arah switch, ke arah on sampai lampu drone menyala. Ya, bisa terlihat ya lampu drone menyala. Kemudian nyalakan remote, switch ke on. Ini belum tersambung. Cara menyambungkannya, tuas kiri dinaik turunkan ke bawah ya, naik ke atas turun ke bawah. Tujuannya supaya drone bisa tersambung dengan remote, ditandai dengan lampu sudah tidak berkedip lagi. Oke, kita naik turunkan remote tuas kiri. Ya, lampu sudah solid. Kemudian setelah disambungkan, taruh di tempat datar. Kita akan kalibrasikan drone supaya terbangnya stabil. Cara kalibrasi, taruh di tempat datar. Kemudian tarik kedua tuas ke bagian bawah dalam. Bagian bawah dalam itu artinya bagian sini ya, yang kanan ke kiri bawah, yang kiri ke kanan bawah, secara berbarengan sampai lampu front berkedip. Kita
cek kalibrasi. Oke, drone sudah terkalibrasi, siap diterbangkan. Artinya jika kita tekan tombol take off, maka drone akan terbang. Kemudian selanjutnya kita sambungkan WiFi drone ke kamera ya. Kita sambungkan kamera drone ke WiFi smartphone. Caranya buka WiFi, tekan tahan, kemudian kita nyalakan, kita cari WiFi drone-nya. Ya, namanya untuk yang drone yang ini kebetulan namanya KY4K10 dan seterusnya ya. Seperti itu. Jika ada notifikasi seperti ini, diklik dan tekan keep, jangan di disconnect. Setelah itu buka aplikasi drone-nya. Ya, ini aplikasinya namanya adalah KYFPV ya. Saya fokuskan sebentar. Ya, seperti itu. KYFPV. Kita klik aplikasinya. Pastikan WiFi sudah tersambung, tidak disconnect. Kemudian kita start. Oke. Jika sudah tertampil gambar, kita cek. Kita goyangkan drone-nya ke atas ke bawah, apakah gambarnya ikut? Oke, ikut. Kita goyang ke kanan ke kiri. Oke ya. Artinya WiFi sudah tersambung dengan smartphone. Untuk rekam video bisa diklik bagian rekam video sampai ada timernya. Setelah selesai, kita matikan. Untuk bagian foto di sebelah sini kita klik oke. Untuk filenya sendiri akan tersimpan di bagian sini, folder. Kita klik, kita bisa pilih file foto atau file video. Oke, cukup mudah. Berikut akan kita cek kestabilan terbang drone-nya. Pertama, nyalakan drone. Kedua, nyalakan remote. Ketiga, binding drone ke remote. Oke, setelah itu kalibrasi, taruh di tempat yang datar dan bersih. Kedua tuas ditarik ke bawah ke dalam. Oke, tinggal pencet tombol take off. Kita akan take off. Kemudian kita akan landing. Oke ya, kurang lebih seperti itu kestabilan terbang dari drone ini. Oke, kesimpulannya drone ini sangat cocok diperuntukkan untuk pemula. Lebih cocok lagi buat pilot yang suka nabrakin ya, karena ini sudah dilengkapi dengan pelindung 360 derajat. Kekurangannya adalah drone ini belum GPS, belum bisa terbang terlalu jauh, kamera belum real 4K, kelasnya masih lebih bagusan kamera smartphone ya. Kemudian belum dilengkapi dengan gimbal stabilizer, jadi gambar akan ada goyang-goyangnya ketika diterbangkan. Untuk mengantisipasinya, kita bisa menggunakan aplikasi penyetabil video ya. Kemudian untuk kelebihannya, ini cocok untuk anak-anak ya. Selain pelindungnya melingkar seperti ini, ternyata ini sudah dilengkapi dengan 5 buah sensor obstacle avoidance atau sensor anti nabrak. Jika diaktifkan sensornya, drone otomatis akan mengubah arah jika di depan atau sampingnya ada penghalang. Oke, jika ada info yang bermanfaat dari sini, silahkan subscribe dan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Terima kasih. Saya dari Budi Thinwing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.